Hai. Awalnya dengan tertawa ya. Iya betul. Aku dulu. Ya, silakan boleh. Assalamualaikum, nama aku Galuh Fadilah Khairunisa dari Pendidikan Khusus dengan NIM 2210-1271-2008. Dan alhamdulillah usaha yang lagi aku temuin sekarang itu ada di bidang properti. Keren banget. Enggak, properti itu sekarang untuk anak muda seperti Mbak Galuh ini sangat hype gitu ya. Siapapun bisa menekuni seperti itu. Ya, sangat. Alhamdulillah aku adalah salah satunya ya. Iya. Keren. Saya, oke. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sasmita Aulia Rahman. Saya mahasiswa pendidikan khusus dan usaha yang saya tekuni adalah brand fashion dan mempekerjakan anak-anak disabilitas, kurang lebih seperti itu di bidang fashion gitu. Lanjut. Nama aku Jawara Madan Budianor, NIM aku 2210-1271-2003. Saat ini aku menjalani bisnis di bidang bakery yang dimana kita sama mempekerjakan teman-teman yang bisa di belakang nanti ya. Sensor ya tolong. Kita sekarang mau bahas apa nih? Kita membahas para komunikasi bisnis sebelum kita masuk yang lebih mendalam ya, dengan para pembisnis kalian juga dong. Kita bahas dulu yang bahasanya ya, pengertiannya dulu mungkin ya. Menurut kamu pengertian komunikasi bisnis itu apa sih? Jadi komunikasi bisnis itu tuh kayak pesan yang mau kita sampaikan nih, kita komunikator ke komunikan dari itu tuh memiliki feedback yang di feedback saat jual beli atau perdagangan atau saat lagi bisnis itu lagi dibilang gitu lah, kayak negosiasi gitu ya kurang lebihnya. Kalau menurut aku sendiri ya, menurut beberapa buku saya baca gitu ya, kalau komunikasi bisnis itu tidak bisa seperti Anda, tapi tidak mesti harus di face to face gitu ya, tapi bisa juga melalui platform, iklan dan lain-lain. Contohnya nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke, lebih dalam lagi. Menurut kamu? Menurut aku sih ya, komunikasi itu terjadi di antara dua orang atau lebih yang berada dalam interaksi yang sama gitu loh. Jadi kalau komunikasi bisnis itu berarti dua orang itu, produsen dan konsumen, berinteraksi tentang bisnisnya gitu loh. Menurut sih gitu ya. Iya. Jadi bisa disimpulin ya, komunikasi bisnis itu intinya kayak dua orang yang ingin bermitra atau bekerjasama. Iya, bekerjasama gitu ya. Kerjasama sih. Kurang lebih seperti itu. Ini bekerja sama, ini bermitra. Dan nggak mesti face to face aja, tapi bisa juga dari online. Oke, kita akan membahas komunikasi bisnis yang agak sedikit dalam ya, tentang bagaimana sih kakak-kakak ini bisa dan saya juga melakukan komunikasi bisnis yang baik kepada investor atau ingin bermitra gitu ya. Untuk adik-adik sekalian, mungkin bagaimana tips-tipsnya ada nggak sih gitu kan untuk pemula? Jadi saya dulu ya. Boleh. Ya, saya dulu. Kami akan bahas tiga komunikasi di antara kami ya. Menurut saya yang pertama itu itu ada yang first impression, dan saya juga di perkenalan di awal membahas usaha yang saya tekuni itu ialah fashion. Bagaimana caranya cara pakaian saya itu menentukan personality saya gitu kan. Jadi nggak mungkin tuh saya ingin bertemu investor, bertemu dengan yang bekerja dengan saya berpakaian yang mungkin sudah sesuai dengan apa yang ingin saya tawarkan gitu kan. Misalnya saya kan di bidang fashion, mungkin saya akan mengeluarkan, mungkin saya akan memakai baju dari desainer anak-anak disabilitas mungkin gitu ya. Jadi yang ingin saya tawarkan mungkin orang investor berpikir mungkin ini dia saja memakai baju hasilnya dia sendiri, jadi dia menghargai apa yang sudah dia ciptakan gitu, mungkin personality gitu. Jadi gestur mereka berkenalan juga gitu. Biar orang yang mau bisnis sama kami merasa nyaman gitu ya. Iya benar gitu. Jadi kalau kakaknya bagaimana? Mungkin ada tips-tips buat teman-teman? Terus selanjutnya ya, yang kedua itu adalah kenali lawan bicara kamu.
kenal dengan bicara kamu. Kenapa jadi kenal dengan bicara kamu? Jadi kayak kita mau nih, mau ketemu orang gitu ya pertama kali kan nggak mungkin kan kita langsung kenal, jadi kayak pakai intuisi tadi. Iya, intuisi kayak mau orang kira-kira orangnya gimana ya, enaknya gimana ya aku ngomongin sama juga karakter mereka gitu ya, bisa membaca karakter gitu. Jadi kita yang nyesuaiin sama mereka gitu, karena if you wanna get the deal then kamu mesti nyesuaiin dengan mereka gitu. Kalau menurut kakaknya sendiri mungkin ada tipsnya buat yang pemula gitu ya kan? Kalau dari aku kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, karena kan kalau kita berbisnis ada yang muda, ada yang tua gitu ya. biasanya kalau orang tua ini kita harus menggunakan bahasa yang mudah orang tua itu pahami. Benar. Dan kadang ada orang tua yang Jadi pastry gitu ya kan? Bener, apalagi kakak sendiri kan di bidang bakery and pastry, otomatis banyak yang investor tua-tua mungkin yang ingin bersama dengan kakak. Jadi bahasa apa yang kakak gunakan untuk supaya investor ini paham gitu ya? kalau investor yang berasal dari daerahku ya, kayak di Banjarbaru, mas aku akan berbahasa Banjar gitu loh, biar investor itu memahami apa yang aku sampaikan gitu. Itu sih dari aku bahasa. Jadi ya kalau misalnya ketemu orang yang lebih tua, jadi nyesuaiin bahasa. Iya, benar. Dengan yang lebih muda mungkin bahasanya bisa lebih tinggi gitu ya, menggunakan bahasa Inggris mungkin gitu. Tapi harus tetap sopan ya teman-teman, harus diingat harus tetap Sopan dan rapi, itu kuncinya salah satu. Jadi intinya apa yang kita bahas ini nih berhubungan, saling berkaitan gitu. Misalnya kan nggak mungkin nih dua aja dijalankan tapi saya tidak menjalankan itu tidak mungkin. Jadi tips dari kami itu sih ada tiga. Yang pertama tadi apa aja? First impression, Kedua kenalilah cara kamu. Yang aku ketiga gunakan bahasa yang mudah dipahami dan sopan. itu dari kita ya. kita mau bahas salah satu yang di sini pasti juga pakai sih aplikasi namanya Grab ya. Nah, Ayo tebak bro. udah ketebak. Grab betul. Jadi kita mau Udah bahas ketebak banget ya. bahas perusahaan Grab ini karena komunikasi bisnis mereka mau di offline, online itu tuh bagus. Bener banget, bener. Kan apalagi Dengan online bagus. pas di masa pandemi kemarin. Wow. Nah, gimana dong menurut kamu kenapa itu bagus? Kalau aku ya, kan kakak juga kan tuh ada yang offline dengan online. Nah, menurut aku komunikasi bisnis mereka yang di offline itu sendiri kayak cara mereka bagaimana. Nih pengendara yang seperti kemarin di COVID, pengendara yang kita lihat nih secara kasat mata itu kan offline ya. Jadi bagaimana cara pengendara itu menjaga keamanan dan menjaga jarak kita waktu kita semasa pandemi kemarin itu. Dan bahkan di mobilnya itu ada safety yang atau sistem itu sekat gitu ya antara yang bening gitu kan? ya pengendara dengan pengemudi pengendara maksud saya maaf pengendara dengan penumpang gitu. Jadi ada sanitizer di dalamnya itu. Bahkan saya sempat ketemu tuh yang pengendara Grab itu mereka menggunakan 2 masker seperti itu waktu zaman pandemi kemarin. Kalau misalnya terus nih kita yang penumpang masuk pasti juga ada tuh di belakang kursinya tuh tulisan yang kayak sudah vaksin ya kan? Bener Jadi kayak bikin banget. kita yang sebagai pelanggan kayak makin percaya gitu sama pelayanan mereka gitu. Komunikasinya bagus banget nih gitu. Ini itu salah satu komunikasi bisnis yang saya acungin kepada Grab gitu ya, komunikasi bisnis. Kalau mungkin yang online-nya kakaknya mungkin gimana yang online-nya ada pengalaman mungkin kakak Waktu pandemi itu ya kan susah ya buat keluar, buat jalan. Jadi ini berimbas untuk usaha kita. Iya benar banget apalagi kita gitu ya. Jadi kemarin kan aku kan bisnisnya pastry ya. Iya, benar. Jadi orang-orang tuh agak susah gitu loh buat keluar karena COVID ini ya. Iya, benar. Jadi aku memutar otak nih gimana caranya biar bisa tetap jalan. Orang itu tidak perlu keluar ya. Tapi bisa toko untuk tapi bisa merasakan ya, pastry. tetap bener banget. Jadi aku bekerja sama dengan Minta Grab ya. Jadi kami menggunakan sistem bagi hasil gitu. Gitu. Ternyata Jadi bisa ya rupanya. Iya, aku aja sama. bener ya gitu. Pantesan kayak pastry tiap hari jalan gitu ya, omsetnya bener banget. menaik gitu ya kita. Pemasukan kita masya Allah. Alhamdulillah. Berarti Iya. jadi intinya kayak Grab itu datang ke tempat kamu terus
Grab itu yang ngorderin gitu Iya, ya. benar. Tapi dari kamu kuenya ya itu. Oh, itu kita berbagi hasil gitu loh antara kita produsen dan pengemudi, maksudnya pengemudi Grab Iya, itu iya, gitu. gitu. Wah, keren banget. Jadi orang-orang yang mau misalnya beli kue tinggal Order. order. Si Pengemudinya datang. pengemudinya datang, kita kasih kuenya, diantarin deh ke orang yang membeli gitu loh. Keren pengalamannya. Ini patut dicontoh gitu ya, patut dicontoh untuk kita nanti mungkin untuk menghadapi tantangan-tantangan baru nanti. betul. Bener sekali. Itu salah satu contoh kasus yang kita mau kasih. Ya, contoh kasusnya segini aja mungkin ya, karena Sudah ketemu intinya juga. Iya, sudah ketemu intinya juga. Jadi buat apa untuk bertele-tele? Jadi Intinya kalau mau komunikasi salah mau bisnis, kita tuh berjalan gitu untuk memulai ada 3 nih. Apa tadi? Lo mau gitu? first impression, Yes. habis itu Kenali lawan bicara. Dan gunakan bahasa yang mudah dipahami dan sopan. Ya, udah. Itu intinya sih. Terima kasih. terima kasih semuanya dan Dah. Suasana siang hari di PKH. oke. Aku malu lah, nanya Raga jangan cengang di sana. Sudah lanjut. 2, 2, 1, 0. Gak tahu lagi. Kamu gitu, Temenin bisnis ya. Jadi aku alhamdulillah. jadi Kamu tuh tahan kamera loh, Mas. Ulang. Matikan dulu. bisnis. Si komunikasi bisnis. Oke. Tiring, jeda loh. Tiring.